Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani, NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Baiklah, kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan praktek bagaimana setting Active Directory Domain Controller. Oke, pertama kali kita siapkan dulu virtual machine Windows Server yang mau kita set di sini. Di sini saya siapkan Windows Server 2019 yang sudah diinstal. Di bagian setting namanya saya ganti biar jelas Windows Server Server 2019 DC, karena dia akan berfungsi sebagai domain controller ini. Nah, cuman nama saja di VirtualBox. Oke, kemudian server 2019 DT fungsinya sebagai domain controller, hostname JKT, DC1, domainnya sukasuka.com. Administrator password rahasia DC 2023. Oke, kemudian kita setting dulu, disiapin networknya. Networknya kita gunakan host only. Adapter kita buat jadi kita akan membuat network sendiri yang namanya diagram kira-kira seperti inilah. Jadi dari orek ke half host only network kita buat sebuah switch di sini, kemudian kita sambung koneksinya ke server yang mau kita buat. Setting JKT on. Oke, kita kemudian ke VirtualBox. Oke, ini pasti seperti ini ya, networknya host only adapter, name-nya VirtualBox only ether adapter. Nah, nantinya dia akan mendapatkan IP dari rack server. Nah, ini antara 192.168.56.1.0.1 sampai 254. Nah, cuman IP-nya nanti kita akan statikin. Oke, kita start dulu Windows servernya. Oke, sudah start. Kita login. Passwordnya oke. Kita login dulu. Passwordnya saya ubah menggunakan password yang mudah diingat. Kita masukkan di komputer mana saja biar lebih enak. Gantinya ini bagaimana lokal user and group. Oke, saya ganti passwordnya. Kita komputer, passwordnya administrator set password, kemudian namanya tadi rahasia DC 2023. Nah, saya bikin password saya di sini. Ini password login ya, administrator. Oke, sudah siap. Kemudian sudah di set. Oke, sekarang bagaimana cara membuat domain controller utama? Caranya begini. Pertama kita tentukan IP address-nya. Karena yang namanya server itu di mana-mana itu menggunakan static IP. IP address untuk mudah di manage. Kita cek dulu IP-nya sekarang berapa ya. 192.168.561.1. Ini udah saya statikin. Kalau kalian belum tahu cara membuat statiknya, nah gampang. Kita masuk ke control panel, terus masuk ke network, central network. Kita lihat di sini adaptor yang ada di sini. Kita masuk properties. Oke, ubah IP-nya menjadi statik. Di sini saya pakai rack yang sesuai disediakan oleh VirtualBox 192.168.56 sekian. Nah, di sini ya saya taruh 11 di for gateway. Di for gateway-nya kita taruh 11 saja. Kemudian DNS lokal, karena kita sebelum DNS server, DNS-nya dia merujuk ke diri dia sendiri saja. Kalau
pernah tahu yang namanya network, yang sudah tahulah alamat 27001. Nah, kemudian oke, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Klik saja. Nah, ini di sini klik saja komputer name. Kemudian klik hex yang ini komputer. Nama atau hostname-nya diganti sesuai catatan kita. Jika telah minus diisi 1 JKT, minus diisi 1 JKT. Ini lokasinya misalnya di Jakarta diisi 1 sebagai domain controller, yang satu pertama yang klik OK, lagi klik OK. Nah, diminta restart, klik OK, kita tunggu di restart sampai login. Oke, sekarang kita login dengan password yang kita buat tadi. Oke, seperti biasa kita akan dibawa ke server manager ini. Dialog seperti ini di close saja tidak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk menjadikan server ini sebagai domain controller utama, di bagian menu dashboard di server manager ini klik manage, kemudian klik add roles and feature. Artinya kita akan menambahkan peran server sebagai apa? Oke, di sini ada pemberitahuan sebelum dia ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Di sini administrator harus punya password yang kuat ya, yang tidak gampang ditebak. Kemudian network setting, IP address buat configured kita tadi. Nah, sudah configured menjadi static, lalu dipastikan update industri Windows yang versi next. Nah, kita mau lihat install server ini sebagai apa, role based atau remote desktop service. Karena itu kita belajar role based installation. Lalu klik next. Oke, nah informasi jadi sebenarnya ini cuma satu kelihatan di sini JKT di sini satu, artinya kita belum punya server yang lain, kita belum bikin grup apapun, kita belum bikin domain apapun. Jadi server yang muncul di sini hanyalah server yang sedang kita jalankan di sini. Oke, klik saja next. Kita pilih, nah klik saja next. Kita pilih fillers, klik saja next. DHCP server gets berbagai macam TP-TP server yang bisa kita gunakan. Jadi Windows Server ini mau perannya sebagai apa, role sebagai apa, karena kita membuat Active Directory domain service, kita pilih saja ini. Nah, oke. Kemudian kita klik. Nah, kita ditanya fitur apa yang mau digunakan di Active Directory. Nah, kita aktif add fitur dan kita next. Dan kita cari groups. Setelah itu web center, cari fitur apa saja yang digunakan Active Directory domain server ini. Kita di sini bisa menginstal Active dari Google. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian next lagi di Active Directory domain service. Kita di sini bisa menginstal Active dari Google, kecuali server-servernya di bawah sini sudah terinstall. Ini cuman informasi saja, jadi sebaiknya ditambahkan katanya oke. Nah, ini fitur tambahan lagi mungkin kita install sebagai default adalah
Kita klik next. Group Policy Manager yang wajib harus diinstal, tapi kita bisa tambahkan lagi apakah dia sebagai start web core, contohnya sebagai web server, mau sebagai BitLocker, device, encryption, background, crouch, dan kita kita information about server komputer on network ini pernah dibahas sebelumnya. Ini cuman tambahan saja. Adalah fitur tambahan lagi, tidak wajib Azure Active Directory ini, bahwa dari Microsoft 5 fitur di Microsoft kita. Kemudian klik install, kita klik deploy configuration, kita add tambahan lagi, wajib atur aktif 5. Kemudian kita isi klik add default. Tambahan saja, ini adalah fitur tambahan dari dan tidak wajib. Ini bawahan dari Microsoft 5 fitur Microsoft kita. Kemudian kita isi di sini, lalu kita masuk. Kita klik next. Kemudian kita klik install. Kita tunggu. Ini adalah tampilan domain controller option. Windows servernya 2019. Beberapa kita bisa lihat di sini storage virtual levelnya. Kenapa di sini ada pilihan, ada Windows 8, R 2012, R sampai dengan 2016. Karena terkadang ada sebuah perusahaan yang masih menggunakan Windows Server versi lama, karena agar Windows Server itu lisensinya mahal, butuh biaya untuk sehingga kita bisa tentukan compatible server kita mau di Windows versi beberapa. Biasanya masih lama karena harganya lebih murah lisensinya daripada yang baru. Di sini kita forage levelnya, pilih yang 2016 dan 2019. Domain name-nya sistem DNS global, kalau yang di sini spesifik, jadi artinya server ini global detail, fitur global, catalog, kemudian password. Ini password directory. Ini password directory restore mode yang berfungsi apakah kalau misalnya terjadi masalah pada server, kita bisa merestore, kita bisa mengambilkan konfigurasi direktori server dari sebuah kita lihat catatan kita di SMA rahasia 2023. R-nya besar, kita ingat password itu kan case sensitif. Next. Klik next. Di sini peringatan adalah server, jadi kita abaikan saja. Kita bisa buat DNS servernya, kita buat nanti klik next saja. Tidak apa-apa masalah. Sekarang kita akan disuruh membuat NetBIOS. Itu adalah komputer name atau host name perangkat yang tipe saman dulu.
banget yang tahun 90-an, bahkan sebelum tahun 2000-an waktu zaman Windows Server dibuat di tahun 2000-an. Yang namanya komputer 6 itu boleh lebih dari 12 karakter zaman dulu. Ya, kalau setelah 2000-an ke atas, nah itu sudah boleh. Kemudian, nah ini buat compatible saja kalau seandainya dia di perusahaan tempat kita menginstal dulu seperti ini. Masih ada OS zaman dulu kayak OS tahun Windows 95, Windows 98, atau OS yang masih belum mengenal karakter. Hostname di bawah karakter. Oke, di sini kita suka aja ke bahaya, kita klik next. DNS database, kemudian folder log, folder. Nah, informasi ini adalah informasi tentang konfigurasi database log. Server command konfigurasi database log file. Jadi ada log file atau aktivitas apa saja yang terjadi di database server ini. Kemudian kita klik next. Kita scroll ke bawah. Kemudian konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, sebelum suka-suka versional level Windows Server 2016 edition, optionnya apa saja? Global catalog, ada global catalog, negatif. Oke, di sini database-nya, foldernya apa, kita bisa lihat script-nya, view script. Nah, ini script instalasi PowerShell-nya yang dibuat oleh Windows servernya. Oke. Kalau sekarang kita klik next. Kemudian H ini tunggu. Oke, di sini ada yang tanda seru, artinya peringatan ya. Peringatan. Windows Server default for the security name, cuman peringatan saja yang sebenarnya kita bisa abaikan. Contohnya kayak delegation untuk DNS server ini tidak bisa dibuat karena kita belum punya DNS server. Jadi abaikan saja kalau oke. Di sini request sketch. Di sini kemudian next. Kita tunggu. Oke, tunggu installnya di server ini. Kita naikkan ke bagian domain controller utama. Oke, sudah selesai dia di peringatan you're about to sign out. Jadi komputernya ini si server ini akan di restart. Kita restart. Oke, klik oke, close saja, dan dia restart sendiri. Kita tunggu sampai login, kemudian kita login sebentar lagi. Kita login sebentar lagi. Offline komputer setting karena dia baru naik sebagai domain controller. Kalau seandainya gak lama, kita apa-apa tunggu saja karena dia sedang konfigurasi awal sebagai domain. Oke, kita login, agak lama tadi prosesnya. Oke, sekarang kita login. Kita lihat di sini di server manage. Oke, klik local server, lagi loading. Kalau biru ini ada lagi loading di atas, berarti dia loading yang prosesnya ada biru-biru jalan di sini. Indikatornya ya kalau oke, kita lihat di sini komputernya JKT diisi atau domain sukasuka.com. Windows Defender Fire Public on Remote Managed Enable, artinya bisa di remote. Di desktop ini disable, berarti dia tidak bisa di remote manage-nya. Enable oke, Ether di sini to IP version 6. Kita Ethernet version 6. Kita pilih, kita disable saja dulu soalnya kita belum perlu. Klik OK, klik close. Oke, kita refresh.
Jadi Ethernet ya 192.198.11 kita lihat di sini informasinya nih, loads installer update. Never, belum diinstal update apapun, belum ngecek update apapun waktunya. Misalnya sound atau produk ID sekian. Oke, sebelum login kalau kita perhatikan, kita sign out dulu ya, kita perhatikan belum login. Oke, sekarang perhatikan tadi tulisannya sebelum kita konfirmasi sebagai domain controller, dia cuman administrator saja, tapi sekarang jadi suka-suka administrator. Ini adalah nama domainnya, jadi server ini sudah berfungsi sebagai domain controller dan sudah tergabung ke dalam domain suka-suka. Oke, kita coba login lagi. Oke, sekarang kita masukkan ke server manjat. Nah, sekarang kita klik kita masuk, kita klik tools, terus kita klik DNS, kita lihat konfigurasi DNS-nya. Nah, di sini pada DNS ada JKT DC1, kita lihat di sini konfigurasi DKTC on, klik lagi di bawah sini follower log up zone, ada reverse zone transport condition forwards ya. Ini beberapa informasi mengenai domain controller. Nah, ini namanya MDC suka-suka.com, Microsoft domain controller service suka-suka.com. Di sini ada beberapa informasi seperti domain, controller, kemudian ini ada site, beberapa tambahan informasi tambahan di sini. Anda silahkan lihat sendiri. Lalu di sini ada informasi tambahan lagi, suka-suka.com-nya ini domainnya. Nah, ini hostnya, terus domain DNS zone dan sebagainya. Di bagian DNS manage ini adalah informasi database dari DNS atau domain. Nama server, jadi server ini tidak hanya berfungsi sebagai domain controller di domain controller saja, tapi sudah sebagai DNS manager. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat server ini domain controller. Oke, berarti di kesempatan kali ini sudah bahas mengenai melakukan setting Active Directory domain controller di Windows Server 2019. Ini sudah kita bahas dan semoga Anda mengerti dengan pembahasan Active Directory. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon diperjelas bahwa dapat berguna wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.